Oke, lurus semua. Nah, set set. Sekarang ini hasil perombakan dari yang kemarin ya, as yang seperti mono videokan di depan tadi ya. Nah, ini modelnya seperti. Nah, dari gearnya itu jadi tengah pas loh. Sudah benar-benar lurus. Di sini kita tekan. Di sini tidak gerak sama sekali ya. Dia itu mono posisikan dia itu membuka. Tidak seperti awalnya. Lah kok bisa membuka dikarenakan. Nah, untuk tips jari-jari penataan seperti ini. Oke, berhubung standarnya sudah selesai ya, ini tinggal ngasih ring dan kancingan ya, ring dan kancingan seperti ini, ceklek ya, kemudian kancingan ya, kancingan bisa pakan las itu bisa, selek sudah jadi. Oke, tapi di sini mono belum ingin memasang ini ya, karena sudah selesai dan finish. Nanti hasilnya bagaimana nanti tenang saja tak videokan ya. Hasilnya tetap datar ya, standar seperti standar, nggak mencong ke kanan kembali. Hasilnya tidak mencong ke kanan, tetapi di sini Lemono ingin memberi suatu tips lagi ya, banyak sekali tips-tips dari Lemono sebenarnya. Ini arm ya, arm ini mau dikencengin bautnya ini sekenceng apapun akan tetap kalau dinaikin meleot-meleot ya. Biarpun si klaker nggak masalah, biarpun si askok ini askok, biarpun skoknya ini bagus, tetapi ya biarpun banyak ini bagus, peleknya besar ataupun bagaimana, itu akan tetap bermasalah apabila arm ini tidak tidak press, dalam artian dia itu masih ada jarak ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini bisa kita lihat. Sebentar, di sini bisa kita lihat arm ini. Nah, kalau digeser loh, gerak loh. Oke, gerak toh. Nah, kan itu di bagian sini ada bautnya kemudian tertekan. Iya Mas, betul. Kalau arm belakang itu kalau jarak segitu masih bisa dikencengin, dia itu akan menciut ya. Armnya akan menciut seperti ini. Tetapi kalau untuk arm ini, karena ini tertahan dengan besarnya ini maka dia itu sekenceng apapun tidak bakalan kenceng. Yang terjadi adalah bautmu akan dol seperti ini. Nah, ini kan efek bekas ya. Kendor kencengin lagi, kendor kencengin lagi. Akhirnya apa? Dol seperti ini. Dan bisa kita lihat tadi bautnya kan baru toh. Nah, murnya itu loh Nah, itu dikarenakan efek seperti itu karena ntar 2 hari 3 hari kendor lagi, 2 hari 3 hari kendor lagi. Nah, bagaimana tips dari Lemono? Lemono akan memberikan tips ya. Lemono akan melepas bannya dulu, dan kita ambil armnya dulu. Oke, kita lihat posisi kondisi dalamnya sini. Oke. Oke, di sini Lemono sudah melepas semua ya, sudah melepas dari shockbreaker, kemudian dari ban, semua sudah Lemono lepas. Dan di sini sengaja Lemono pretelin semua buat teman-teman ya, buat teman-teman. Tetapi kalau buat benerin motor sendiri itu seharusnya nggak tak pretelin segini banyak ya. Itu cukup armnya ditarik ke belakang. Tetapi ini buat teman-teman biar jelas penjelasan dari Lemono seperti apa. Oke, sekarang kita perhatikan saja shockbreaker ini ya. Shockbreaker ini kan kelihatan jadi olinya keluar. Nah, yang satunya juga keluar ya, bisa kelihatan ya. Nah, itu basah oli di asnya itu loh Nah, apa sih penyebabnya? Itu karena usia belum tentu ya. Ini belum tentu karena usia. Oke, kalau kita lihat ya, yang sering terjadi dari penyebab ini ya, Lemono akan menjelaskan sedikit. Lemono kan sudah bilang bahwa penataan arm depan itu harus benar-benar kenceng, oke, supaya yang belakang juga pada posisinya. Kalau depan benar-benar sudah kenceng dan di belakang sini kita lihat dari belakang, nah itu kan larinya segitu. Shockbreaker ini tidak boleh melengkung ya.
shockbreaker ini dari atas sampai ke bawah sini itu tidak boleh melengkung. Karena apa? Dia itu tertekan ya. Setiap motor jalan dia itu main, shockbreakernya itu main toh. Nah, apabila dia itu posisinya seperti ini, nah posisinya kita paksa ke kiri sini, maka yang terjadi si asnya ini ya, asnya ini dia itu belok seperti ini, nah mengakibatkan seal cepat sekali bocor. Jadi seperti itu prosesnya. Harusnya lurus seperti ini, dikarenakan tempat dudukannya yang bagian bawah itu segitu banyak, maka yang terjadi dia itu asnya malah mengkok ini. Dan lama kelamaan si as ini ya, as ini bocor, menjadi bocor seperti ini. Nah, buat teman-teman yang shockbreakernya baru dan cepat bocor, bisa cek di bagian situ. Nah, kalau ini kita paksa ya, kita perlihatkan. Kalau ini kita paksa ke kiri sini, maka yang terjadi dudukan atas seperti itu ya. Dudukan atas seperti itu. Jadi di bagian atas ini dia itu nempel seperti ini, dan bagian bawah renggang. Oke, itu akan mengakibatkan shockbreaker gampang rusak. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke arem. Arem ini, nah ini yang Lemono maksudkan. Nah, ini kan goyang. Ya, goyang banyak sekali. Apakah itu tidak dari karet, Nah, untuk karet ini, karet ini sebenarnya kuat ya, sebenarnya kuat. Jadi bagaimana, cara mengakalinya? Cara mengakalinya seperti ini. Nah, sekarang kita buka saja. Kita buka dari aremnya dulu. Oke, sekarang kita lihat dari kondisi aremnya ya. Kita perhatikan dari kondisi aremnya ya. Kita lepas dulu karetnya, oke. Kemudian kita bersihkan. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, ini aja yang bersih, Lemono ceritakan sedikit ya. Di sini standarnya arem kan kayak gitu, betul, standarnya arem kayak gitu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa motor ini sudah terlalu banyak dimodifikasi. Dari ban semuanya, pokoknya beban-bebannya berubah. Dan yang keduanya adalah dari bostep babet ini. Oke, dari bostep babet ini nanti Lemono caranya juga akan memberikan caranya supaya arem itu awet kenceng, nggak kendar-kendor. Biasanya kalau kita aplikasi menggunakan bostep babet ini, maka akan cepat sekali kendor ya. Nah, sekarang langkah awal yang kita lakukan adalah kita akan memotong yang bagian sini, dalam ini aja ya, bos-bosan dalamnya ini ya. Kita potong dulu. Oke, dan sekarang proses pengurangan dari arem sudah kita lakukan, dan hati-hati buat teman-teman supaya tidak kebablasan dalam memotongnya ya. Nah, sekarang Lemono jelaskan ya, Lemono jelaskan untuk pemotongan yang di bagian tengah sini yang di bagian tengah sini ya, pengurangan kanan dan kiri bagian tengah ini. Nah, kenapa kalau sebelah ya otomatis aremmu lari sebelah toh. Intinya cari yang pas posisi tengah lah, yang perlu dikurangi yang mana. Kalau perlu kurangi semua, oke. Tetapi yang ingin Lemono jelaskan adalah untuk pengurangan arem bagian tengah sini ya. Bagian tengah sini jangan sampai dia itu lebih dalam daripada yang luarnya. Nah, kenapa kalau di luarnya itu nanti akan berefek sama saja, Jadi aremmu nanti bisa bunyi ngik-ngik seperti itu, kalau enggak shockbreakermu jadi keras karena ini gerakannya kurang lentur. Nah, ini fungsinya ada karetnya ini kan supaya geraknya lentur, Nah, jadi seperti itu. Tetapi dia itu tidak goyang ke kanan dan ke kiri, ya. Tetapi dia mainnya tetap ke atas dan ke bawah. Oke. Dan sekarang karena Lemono sudah menjelaskan dari pemotongan, ini sama, mau sini ataupun mau sini sama saja. Pokoknya intinya jangan ini harus lebih tinggi, tengah harus lebih tinggi daripada yang samping. Nah, itu berapa mili nggak usah pakai mili, ya nggak usah pakai mili. Nah,
kira-kira tingginya segitu. Pokoknya kalau diberi ring dia itu jadi lebih tinggi, supaya nanti aremmu tidak bunyi nyik gitu saat dia itu kering. Jadi seperti itu. Oke. Dan langkah keduanya karena buat teman-teman yang menggunakan arem Boss Step Babet ini, yang perlu kita perhatikan adalah di sini Lemono akan menatakan di luar. Nah, buat teman-teman jangan seperti ini ya. Ini kan langsung ditempelin ke aremnya sini loh ya, langsung ditempelin ke aremnya, mengakibatkan arem ini kalah atau aus toh. Nah, ini kan terjadi aus. Nah, kenapa bisa aus? Karena arem ini gerak terus ya. Saat motor berjalan itu arem itu gerak terus ya, sedikit. Nah, saat mengikuti jalan ya, kalau gelombang ya gelombang seperti itu. Oke. Dan apa efeknya? Efeknya adalah seperti ini. Dikarenakan ini besi ya, ini babet. Nah, kemudian dikencengin. Yang kalah otomatis tetap babetnya, tidak mungkin besinya. Jadi dia terjadi aus. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah aremmu nanti seolah-olah kendor terus, padahal dia itu terjadi aus pada babet ini. Ini buat khusus yang pakai arem ini buat yang khusus pakai Boss Step Babet. Jadi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah di sini sebelum kita lakukan pemasangan, kita beri ring dulu dari asnya. Yang pertama, ini sebelah kiri. Nah, kita beri ring gini ya, kita beri ring seperti ini. Kemudian baru aremnya ini baru asnya ya. Setelah as setelah as kita beri ring kembali. Kita beri ring kembali seperti ini. Nah, ininya kalau nempel posisi arem itu posisi di sini. Plug. Oke. Dia itu tidak menyentuh si bagian luar yang bergerak luar sini. Dia tidak menyentuh situ, Nah, ukuran ringnya berapa, Ukuran ringnya segini, Mas ya. Ini mungkin 17-an apa 19 ya. Pokoknya cari yang ukuran segini ya. Oke. Nah, Lemono nggak hafal ukuran ring ya. Jadi kita masukin saja. Nah. Oke, kalau sudah kita masukin seperti ini, ya, di sini ring ya, di sini ring. Kemudian kita masukkan ke bagian pemasangan arem. Nah, ini hanyalah sebagai contoh. Oke. Nah, seperti ini. Alah. Oke, seperti ini contohnya. Nah, di sini Lemono akan menjelaskan juga bahwa di sini besi ya karena ring tadi, di sini besi karena ring tadi. Arem ini arem sampean. Boss Step ini tidak akan mungkin aus karena yang tertekan adalah si ringnya. Biarpun dia mau bergerak, kalau misalnya dia bergerak, yang bergerak adalah besinya. Paham yang Lemono maksudkan? Jadi yang bergerak itu tetap aremnya, yang lain nggak mengikuti. Jadi dia itu si arem ini tidak nggesek ke bagian babet ini, sehingga nanti apabila asnya ini dikencengin sampai kenceng, dia itu akan tetap segitu. Oke, tidak ada perubahan pada kenceng kendornya baut arem ini sendiri. Oke, jadi apabila buat teman-teman motornya yang aremnya suka kendor, itu tolong cek di bagian arem ini. Oke. Dan untuk pemotongan tadi, nah ini untuk pemotongan tadi itu pasti teman-teman nanya ya, pasti itu ada pertanyaan seperti ini. Itu ringnya kira-kira berapa, Nah, di situ ya, Lemono tidak bisa menjelaskan ini, ya. Pokoknya proses pemotongan ini harus diukur dengan bodinya ya, dengan bodinya sana. Oke. Nah, caranya mengukur ya dipasang kembali, ya. Cara mengukurnya itu kan waktu kita sebelum potong kan kita lihat itu kira-kira berapa ring yang dipotong ya. Kalau satu ring ya berarti satu ring, sini satu ring. Kalau misalnya mau dua ring ya sini dua ring, ya sini dua ring. Supaya posisi arem ini tetap tengah bodi ya, dan ban nanti tidak kesulitan menata posisi tengahnya. Jadi seperti itu. Oke. Itu sekarang Lemono akan melanjutkan pemasangan, dan pemasangan kita lewati saja, ya. Lemono hanya memberikan cara-caranya saja, tapi nanti kalau sudah jadi Lemono videokan semua. Oke. Di sini sebenarnya Lemono yang kurang srek adalah sambungan ini, ya. As ini disambung ini loh, yang kurang srek itu. Oke, tapi nggak masalah, ya, nggak masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Oke, ini adalah hasil ya, hasil dari perombakan kita kemarin ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, Lemono kan janji sudah ingin memvideokan dari hasil kelurusannya motor. Nah, kelurusannya wis bener-bener lurus ya. Nah, sudah bener-bener lurus.
Oke, lurus semua. Nah, set set lurus ya, Lek. Nah, kalau ini kan kelihatan ya, Lek ya. Antara spakbor ini ujungnya kan larinya ya, ada mencongnya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini lurus ya. Ini dengan ban lurus. Tengah pas. Loh. Oke. Dan sekarang dari hasil perombakan kemarin yang kita rombakkan dari GL ini banyak banget ya, Lek. Dari mesinnya, kemudian pengapian lampunya, dan banyak sekali dari GL ini yang kita rombak ya, Lek, yang kita rombak. Oke, dan Lek Mono kemarin sudah janji ya bahwa motor ini karbunya, kalau sudah mengikuti video sebelumnya ya, karbunya ini Lek Mono sudah janji bahwa ini setelah beberapa hari itu akan akan agak susah dinyalakan. Dan karena apanya itu sudah Lek Mono jelaskan di video sebelumnya. Oke, dan sekarang ini hasil perombakan dari yang kemarin ya, as yang seperti Lek Mono videokan di depan tadi ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Oke, dan kemudian dari gearnya, nah dari gearnya itu jadi tengah pas loh. Dia itu jadi tengah pas. Oke, karena gear ini kalau biasanya kita mengambil kelurusan ban dengan spakbor, maka ini banyak yang ada kan yang 1 2 itu mencong ya. Jadi dia itu gearnya ini tidak pas tengah, itu akan berefek cepat sekali rantai putus. Nah, awalnya kan tidak ada ringnya ini, jadi Lek Mono beri ring. Jadi seperti itu. Lek Mono memang sengaja cari posisi tengahnya sini ya, dan di bagian kanan seperti itu. Oke, dan ini yang Lek Mono videokan tentang asnya ini. Asnya ini Lek Mono potong agar lurus. Nah, ini sudah benar-benar lurus. Nah, sudah benar-benar lurus toh. Oke. Dan standar 2-nya juga sudah lurus. Nah, jadi proses pengelasan segala macam sudah Lek Mono videokan sebelumnya. Oke. Dan bagaimana apabila ini motor standar tengahnya itu diturunin lah. Nah, sekarang kita coba turunkan dari standar tengahnya. Oke, dan sekarang sudah Lek Mono turunkan dari standar. Nah, dia itu tetap standar, Lek, tidak menggesek dari ban kanan dan kiri karena bannya ini ukurannya cukup lumayan besar, Lek ya. Nah, kanan dan kiri standar tengahnya itu aman ya, nggak nenggor sama sekali dan berposisi di tengah pas karena untuk bannya ini lumayan besar ya, bannya ini lumayan besar. Nah, seperti itu. Sekarang ukuran bannya ini ya 100/80. Oke. Nah, untuk remnya, tuas remnya itu kan sudah lumayan banget lah ya, loh. Di sini kita tekan, di sini tidak gerak sama sekali ya. Nah, untuk standar 2-nya tidak gerak sama sekali, padahal kita tekan-tekan. Oke. Nah, apabila ada geraknya kalau sedikit banget ya nggak ngaruh toh, itu kan karena pernya ini sudah terjadi lembek, karena pernya ini sudah bawaan, tetapi tidak separah awalnya saat rumahnya itu. Nah, ini biarpun kita injek-injek seperti ini, nah itu tetap aman. Oke. Nah, itulah modifikasi yang Lek Mono lakukan. Nah, di tengah sana kan sudah Lek Mono kasih ring ya. Nah, itu di bagian arem sudah Lek Mono kasih ring kanan dan kiri. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini tingkat kelurusan sudah Lek Mono atur ya. Karena dia itu Lek Mono posisikan dia itu membuka, tidak seperti awalnya. Lah kok bisa membuka, Lek? Dikarenakan di bagian sini Lek Mono beri ring. Jadi pemberian ring sini itu menguntungkan ya untuk meluruskan shockbreaker, meluruskan dari arem, kemudian lurus standar 2, banyak sekali keuntungannya. Nah, apakah motor semuanya harus dikasih ring? Ya enggak, Mas. Itu tergantung ya, tergantung dari kondisi motor. Makanya Lek Mono selalu bilang sesuaikan dengan kondisi motor. Oke, tidak karena nanti Lek Mono suruh bering itu belum tentu, karena belum tahu dari kondisi ini ori apa enggak dan segala macam yang diperhitungkan. Oke, nah untuk tips jari-jari penataan seperti ini itu sudah Lek Mono videokan di video sebelumnya, itu tinggal cek aja. Oke, pokoknya proses GL ini Lek Mono videokan dari keseluruhan motor. Dan sekarang kita coba nyalakan. Nah, untuk lampunya sudah oke semua ya, sudah oke semua, sudah nyala semua terang. Jadi
double sudah oke, semuanya sudah nyala. Nah ini kan dikarenakan kemarin tuh benerin pick up juga. Pokoknya kalau mengikuti video Lemono itu sudah lengkap ya, semuanya ini sudah Lemono videokan. Tinggal dicari saja tentang GL ini. Ya karena GL ini banyak sekali yang Lemono lakukan pembenarannya ya. Oke, ya kita terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.